Kalau di total kemungkinan ada semua. 100 juta piece produk dalam 1 tahun guys. Itu gimana ceritanya tuh kok bisa 100 juta piece produk dalam 1 tahun terjual? Gimana ceritanya? Waduh, di awal lu masuk ke skincare itu bukan langsung bisnis? Oh enggak, gue kerja. Kerja Nguli. sebagai? Ya boleh bilang nguli dulu lah. Ngulinya itu apa? Kayak sales gitu? Ngelayanin orang. Kalau boleh tahu gaji lu pada saat itu Berawal berapa, dari 300.000 sebulan. 300.000 sebulan? Sebulan. Kita jualin aja coba ini. Dan itu gila pas waktu itu. Gilanya Satu hari orderan 50.000 paket. Satu hari 50.000 paket? 50.000 paket. Gue udah kepikiran sana sih. Kalau misalnya keren juga bisa live nih. Orang mau pas beli kan takut zong kan. Ya lu bisa datang, lu mau ngambil pick up di toko gue aja. Gue di toko gue di mana-mana nih, lu tinggal ambil, lu tinggal pilih. Bisa nggak kayak gitu? Tapi check outnya lewat Check out online. Pelayanin sendiri, customernya tahu nggak lu bosnya? Ada yang tahu, ada yang enggak. Dan yang komplain nggak tahu dong? Yang komplain nggak tahu. Dan sampai kan gue partnernya bareng Natasha Wilona. Natasha Wilona sampai nyatetin orderan juga loh waktu itu. Ya kayak begitu juga dengan bisnis. Bisnis tuh jangan hanya satu kategori aja, lo cobain yang lain-lain dulu dong. Yang lain berhasil, wah lu baru dibilang lo businessman gitu. Kalau cuma satu aja, lu cuma jagonya di situ, jago kandang lo. Dari narik troli di pasar ASMK sampai memiliki brand yang berhasil menjual produk sampai 100 juta piece per tahun. Kira-kira gimana ya cerita dari Ko Ayung, Koko Bio Aqua bisa membangun brand skincare sampai di skala nasional? Buat teman-teman yang kepo dengan cerita Ko Ayung, pastikan nonton podcast ini sampai habis ya. Koko Bio Aqua. Wah, thank you banget Ko udah mau datang ke podcast gua nih. Thank you udah diundang Koko Leo Giovanni, si rajanya FYP. Waduh, kalau ini rajanya skincare dong jadinya ya. Kok gue mau nanya dong, mungkin buat teman-teman di sini yang belum kenal lu itu siapa, walaupun gue tahu, gue yakin banyak lah yang udah kenal lu. Mungkin boleh diperkenalkan aja, lu nya siapa nih? Oke, halo, nama saya Rianto, biasa dipanggil Ko Ayung atau Koko Bio Aqua ya kalau sekarang ya. Ya saya founder dari Bio Aqua. Keren. Gitu. Nah, jadi ceritanya gini guys, kemarin itu kan gue jumpa dengan Ko Ayung ya, besok kita ngobrol-ngobrol, ternyata beliau ini founder dari Bio Aqua dan gue sendiri kan juga kreator di skincare ya. Jadi gue tahu Bio Aqua ini kayak segede apa. Makanya gue seneng banget bisa undang ke sini supaya kita bahas nih gimana Ko Ayung membangun Bio Aqua. Kok kemarin lu cerita kalau Bio Aqua tahun lalu ya terjual 88 juta piece produk. Sitmas doang. Oke, berarti harusnya lebih dong kalau misalnya ditotalin dengan produk lain. Lebih. Waduh. Itu hanya Sitmas. 100 juta ada ya? Kalau di total kemungkinan ada semuanya. 100 juta piece produk dalam 1 tahun guys. Itu gimana ceritanya tuh kok bisa 100 juta piece produk dalam 1 tahun terjual? Gimana ceritanya? Waduh. Gak usah ditanya, langsung ditunjuk aja Kok ya. jadi endorsement nih? Ya semua menggunakan TikTok juga lah ya pastinya ya sekarang ini platform yang paling worst banget dan cepet banget ya ini TikTok. Menurut Koko sendiri platform yang paling works sekarang itu TikTok? TikTok untuk buat naikin penjualan. Oke, di Bio Aqua juga merasakan banget ya akibat Merasakan TikTok? banget, bener. Makanya I see. waktu di awal orang, apalagi pas semua orang tuh belum melirik TikTok, boleh dibilang Bio Aqua itu pionirnya tuh. Setuju. Iya. Setuju. Bio Aqua itu menurut gua salah satu brand yang di awal-awal skincare naik ya di TikTok ya. Yeah. Bio Aqua yang salah satu yang paling gencar sih. Paling gencar, menurut benar. gua. Yes, kemarin sempat viral banget juga. Gua lihat kayak teman-teman gua ya yang KOL skincare semuanya bahas Bio Aqua pada saat itu. Pada saat itu ya. Keren. Sampai sekarang juga masih dibahas itu. Sekarang udah kita mainnya lain. Mainnya lain. Ntar kita bahas ya. Mainnya lain itu artinya apa? Tapi mainnya lain ini yang membuat Bio Aqua tetap bertahan di tengah persaingan skincare yang berat banget ya. Kok banyak yang bilang ya kalau skincare sekarang, market skincare sekarang itu udah bukan red ocean lagi tapi udah black ocean. Black Ocean. Black ocean yang nggak bisa dimasukin lagi. Kayak kalau misalnya masuk itu kayak misi bunuh diri dah. Tapi gue pengen tahu nih, kok bisa sih Bio Aqua di black ocean ini malah makin berkembang, malah makin pesat lagi kenaikannya? Oke, ya mungkin karena kita udah fokusnya nggak jadi nomor 1 ya. Fokusnya nggak jadi nomor 1? Nggak jadi nomor 1 lagi di TikTok. Ya kan, sekarang udah berbeda. Ya. Tapi kita lebih kayak gerilya lah, lebih gerilya di kecil-kecil banyak. Dan juga sekarang kan di offline. Kita main sekarang banyak di offline, kuatin di offline-nya. I see. Gitu. Nanti kita bakal bahas gimana Ko bisa bangun distribution di offline. Karena ternyata beliau dulu juga punya background offline ya, seru banget. Iya. Nah,
Tapi sekarang nih ya kok, kalau misalnya let's say ada teman-teman di sini baru mau mulai usaha. Gue sering banget ya kalau misalnya jumpa teman, mereka baru mau mulai usaha pasti ngajaknya itu atau maunya itu bisnis skincare. Menurut Koko sendiri masih worth it gak sih masuk ke skincare sekarang? Masih worth it gak ya? Kalau saya lihat sih masih bisa, tetap masih bisa. Cuman ya kita harus tahu dulu nih kita mau arahnya kemana. Ya kan, oke, kita spesifikasinya apa dulu nih yang kita mau ambil, like itu marketnya mau yang mana dulu, ya kan? Emang marketnya ada apa aja tuh kok? Market kan market yang ABC lah ya, kita tahu apa high end ataupun yang paling murah-murah punya. Nah itu berbeda kan kalau menurut ininya strateginya seperti itu. Ya kalian tahu dulu baru eksekusi gitu. Berarti dari Ko Ayung sendiri melihatnya itu kalau market emang pembagiannya itu lebih ke dari buying power aja, atau ada melihat sisi lain juga, misalnya dari dari interest masing-masing, itu juga ada ya. Kalau saya sendiri pribadi ya, kan di Indonesia ini penduduknya 280 juta, yang paling besar kan marketnya market C lah, ya kan, ya menengah ke bawah, dan kita tahu menengah ke bawah itu orangnya nggak loyal, dan itu masyarakat yang latah kalau menurut saya ya. Orang ikut mau apa, ada brand apa yang lagi baru, mereka akan coba. Oke. Nah kan, nah ini kesempatan kita buat masuk. Jadi kalau memang mau main di skincare, pertama kali ya kita harus lihat, kita sasar mending market C kalau menurut gua. Tapi kita harus bikin produk yang visibility-nya bagus dulu pertama, ya kan. Orang baru, tertarik. Mungkin lihat pertama, apa sih gitu kan. Tapi kalau sering-sering dilihat di iklani terus, produknya kayaknya menarik juga gini kan. Jadi kan dari visibility dulu kan pertama. Nah mereka kan pasti akan coba. Yang kedua baru dari kualitas produk kita, gitu loh. Kalau orang dipakai, cocok nih gua, bagus, pasti gua akan repeat order. Tetapi kalau dipakai, mukanya gatel atau apa nggak cocok kan, pasti orang udah akan tinggalin. Oke. Gitu. Berarti di awal itu fokusnya itu gimana caranya supaya orang itu bisa terus melihat produk kita dulu. Melihat produk kita dulu, visibility-nya dulu. Gue setuju banget sih, karena ada juga yang bilang kalau misalnya kalau di online ya, orang itu nggak pernah beli produk ketika pertama kali mereka melihat produk itu. Biasanya mereka harus lihat 7-8 kali dulu produknya, baru mereka beli. Benar. Makanya harus diulang-ulang terus kan. Yes. Dan juga menurut gue Bio Aqua sendiri pinter banget sih, karena tahu market C ini kan tadi katanya yang paling gede nih ya. Sedangkan harganya juga dimainkan di market C banget gitu. Keren sih, keren. Tapi balik lagi, market C itu nggak loyal. Nah gimana tuh kalau misalnya, ini kan jadi dilema sendiri nih Ko ya kalau kita bahas ya. Market C ini nggak loyal, sedangkan kalau kita ngomongin mau ngembangin brand itu kan kita maunya itu customer loyalty yang tinggi. Benar. Kalau dari Bio Aqua sendiri approach-nya gimana tuh? Oke, gua nanya ke Leo dulu nih. Oke. Lu lihat Bio Aqua gimana? Inovasi terus nggak? Produk-produknya sering produk baru. Iya. Nah itu yang kita lakukan. Jadi lebih banyak fokus di inovasi di produk, sering nggak tertuju pada satu SKU doang gitu kan. Selalu bikin baru lagi. Nah itu yang powernya kita sih. Untuk sekarang Bio Aqua sendiri SKU-nya ada berapa kok kalau boleh tahu? Kalau di total udah 400-an. SKU-nya 400-an produk berbeda-beda ya? Iya, tapi ya jeleknya pasti ada yang slow moving dan kita akan take out gitu. I see, berarti tetap ada hero produknya. Ya, ada hero produk. Nah kita fokusnya hero produk ini yang tadi yang 88 juta dijual dalam 1 tahun. Itu tetap menjadi hero produk kita. Dan Sitmas sendiri kita udah ada hampir 100 SKU. Khusus di Sitmas sendiri doang. 100 SKU? Iya. Wah berarti kan? variannya banyak banget. Banyak banget. Dan tapi di Sitmas itu yang memang paling kuat ya. Penjualannya hampir semua Sitmas kita laku. Tapi kalau misalnya SKU-nya segitu banyak ya Ko ya, apakah ngontrolnya itu nggak susah? Karena kan pasti ada yang slow moving juga. Ada. Susah. Makanya ketika produk kita udah boleh dikatakan slow, pasti kita akan take out. Kita akan list out, udah nggak fokus lagi. Nah tapi berbeda nih, kadang lucu. Di online kita nggak kenceng, nggak laku, tapi di offline gue laku. Ada yang begitu? Ada yang begitu. Oh berarti produk yang laku di offline ini bukan yang sering muncul di online juga dong? Belum tentu. Demand-nya itu tercipta dari mana tuh? Emang karena produknya aja? Makanya begini, setelah kita naikin di online, ya ke online kita harus kuat, harus diikutin.
gitu kan. Biasa offline itu belakangan. Di online dulu naik, offline belakangan. Nah makanya kita untuk mau long lasting, kita harus kuatin di offline kita. Seperti itu. Kayak sekarang udah masuk ke MT ya, modern trade. Contohnya di Alfa, Guardian, di Dandan dan yang lain-lain gitu sih. Nah, itu seru sih. Ntar kita bakal bahas lebih mendalam tentang itu. Cuman gue mau flashback sedikit nih, Boleh. Kemarin lu cerita kalau misalnya lu itu ada di market skincare itu udah 15 tahun ya? 20-an tahun sih, 24 tahun. Ya, kalau dihitung dari kerja ya. Dari kerja. Jadi 12 tahun. Jadi Ko Ayung itu berarti udah masuk ke niche skincare itu lebih lama daripada gue hidup di dunia ini. Ceritanya begitu. Gue kan baru 24. Oh iya. Iya. Jadi dan gue lumayan kaget ya. Boleh diceritain nggak kalau 24 tahun yang lalu itu niche skincare di Indonesia itu bentukannya gimana sih? Nah, kalau 24 tahun yang lalu nih, itu masih barang-barangnya yang mungkin yang dipegang paling gede itu Unilever ya, Pond's dan lain-lainnya, yang grup-grup mereka. Masuk ke tahun 2010-an itu udah mulai barang-barang, udah mulai online tuh. Adanya Tokopedia dulu kan, BBM, Tokped lah, baru Shopee. Nah itu udah mulai bergeser tuh, ya kan. Dari barang-barang yang Pond's cream lah, cleanser itu yang biasa dijual, sekarang udah mulai ke yang aneh-aneh. Tapi waktu awal-awal itu masih banyak barang-barang yang baru import dari Thailand lah, ataupun barang-barang China lah, yang mereka yang belum mengerti dengan adanya BPOM. Oh berarti pada saat itu produk-produk yang laris itu yang non BPOM. Non BPOM, bener. Nah itu jual cuman pakai modal foto keren aja udah laku, nggak usah endorse, baru foto keren doang. Habis itu baru berlari ke endorse ke artis, artis pegang produk itu laku banget, nggak pakai ngomong. Baru makin kesini, makin dengan selegram ya kan, mereka harus jelasin produknya. Nah makin sini lagi lu harus tahu dong semua dari ingredient lah, fungsi apa. Nah makin perkembangan zaman kan dan informasi kan makin cepet kan. Nah jadi lu harus lebih detail kan, storytellingnya harus lebih jelas, produknya seperti apa. Kalau dulu mah enggak, foto doang. Yang penting fotonya foto bagus. Diedit keren, laku. Gitu. Keren. Jadi tapi di awal lu masuk ke skincare itu bukan langsung bisnis? Enggak, gue kerja. Kerja sebagai? Ya boleh dibilang nguli dulu lah. Ngulinya itu apa? Kayak sales gitu? Ngelayanin orang, ngangkat barang, tarik troli, semua dikerjain. Tapi di toko skincare? Pertama toko sabun. Oh distributor sabun, tokonya 2x2. Akhirnya itu mulai masuk ke kosmetik. I see. Jualan lipstick lah segala macam gitu. Cuman import kebanyakan. Oh berarti lu juga mulai dari nol banget? Dari nol. Bisa dibilang. Toko bos gue juga dari nol. Mulai toko bos gue dari nol sampai punya cabang beberapa toko, punya ruko sendiri. Habis itu gue keluar setelah 12 tahun gue kerja, baru gue pertama tuh sales dulu sekitar 6 bulan, baru dapat toko. Kalau boleh tahu gaji lu pada saat itu berawal dari 300.000 sebulan. 300.000 sebulan? Sebulan. Wow. itu yang kerjaan yang narik troli itu ya? Tarik troli, ngelayanin orang, ya kan, siapin barang, semua dikerjain. Tapi pada akhirnya karena dari kerjaan itu lu jadi sedikit banyaknya tahu market skincare juga ya? Marketnya tahu. Karena kan kita kerja di pusat kosmetik kan, boleh dibilang pusat grosir. Jadi dari semua daerah itu datang ke ASMK. Dan itu boleh dibilang dulu terbesar di Asia Tenggara. Oh gitu? Ya, ASMK itu. Oh wow. Tetapi banyak barang non BPOM ya dulu ya. Dulu ya? Sekarang sih udah enggak lah kayaknya. Kayaknya. Yes. Tapi keren banget sih setelah gue pikir-pikir. Berarti Ko Ayung sendiri di market skincare ini beneran dari yang nol? Dari nol. Dari nggak tahu sama sekali skincare. Sampai sekarang punya brand sendiri yang ibarat kata gede banget. Dengan penjualan yang kencang banget di Indonesia. Lumayan. Keren. Tapi itu prosesnya itu gimana kok? Boleh diceritain nggak? Gimana yang awalnya hanya narik troli di ASMK, di toko skincare, sekarang bisa sampai punya brand sendiri? Itu kan pasti ada prosesnya kan? Itu gimana tuh? Boleh diceritain nggak? Ya pertama kerja keras ya. Kerja keras, mau belajar, jujur. Itu dulu paling penting sih. Nah setelah saya kerja kan,
karena track record saya selama 12 tahun kerja dari supplier saya, supplier bos ya, importer segala macam kan lihat, udah kenal semua juga kan. Nah ketika saya keluar dari sana banyak tuh importer yang punya pabrik, dia ngeliat saya, oke, mau kasih saya barang. Nah dari situ saya belajar buat ngejual barangnya tuh bukan barang-barangnya umum ya, bukan seperti yang udah ramai di pasaran yang laku, tetapi barang yang memang yang baru banget nih dikeluarin dari dia dan saya pegang eksklusif. Nah itu ketika saya bisa ngembangin produk itu menjual laku. Nah disitulah kepikiran saya buat bikin brand sendiri gitu. Karena kalau gue jualin brand orang, ketika barang itu sudah besar, brand pasti mau lebih mungkin nggak puas dengan hasilnya dan dia mau gedein lagi. Tapi gue yang buka pintu pertama nih, benar nggak? Akhirnya kan akan ditarik dengan si punya brand. Tapi kalau ketika kita punya brand sendiri, kita makin gede, ya kalau orang melirik paling kan ngebeli kita punya brand kan. Benar. Dengan harga yang akan disepakati, pasti nilainya lebih besar gitu loh. Iya. Gitu. Keren. Bisa kepikiran sampai ke sana ya pada saat itu ya. Ya karena banyak belajar, banyak ketemu orang, banyak dikasih tahu juga. Itu di umur berapa kok? Yang ketika lu pertama kali mulai buat brand sendiri ya? Bisnis ataupun brand sendiri? Kalau bisnis di umur 32. 32? Iya. Tapi itu belum brand? Belum. Brand sekitar 3 tahun kemudian. Jadi 32-nya ini bisnisnya apa nih? Buka toko? Buka toko. Toko skincare? Toko, iya kosmetik. Grosir. I see. Kosmetik semuanya lah, termasuk makeup juga kan. Oke, makanya dari yang lu umur 32 itu lu buka toko, terus pada saat itu kan lu ngegedein brand orang nih ceritanya. Lu kepikiran mending gua gedein brand sendiri kalau misalnya gua capable untuk gedein brand orang lain gitu kan. I see. Jadi berarti di umur 35 brand yang lu buat itu langsung Bio Aqua atau enggak. Sampai sekarang masih ada brandnya. Ada yang namanya Vinatural. Itu lebih banyak ke daerah ya. Daerah sama toko-toko pasar lah. Sorry, itu produknya yang pencerah ketiak kan? Ada salah satunya. Ada krem wajah. Wow, guys, ini fakta baru ya. Jadi mungkin gue cerita ya kok. Ini lucu banget nih. Jadi ini jodoh banget sih. Jadi dulu gue pernah main dropship. Salah satu produk lu pernah gue dropship. Berarti yang underarm itu? Bener. Oke. Bener. Bisa ketemu di sini ya guys ya. Gak tahu dong punya gue ya? Gak tahu, gue gak tahu. Jadi itu kayak ceritanya di gue juga udah 5 tahun yang lalu ya. Pas gue masih kuliah. Itu gue ingat banget yang pas yang lu cerita tadi. Itu zaman dimana kita PP ya, paid promote di artis masa-masa itu. Yang lu bilang cuman modal artisnya foto doang atau modal foto doang posting di artis dan akhirnya ya itu udah masuk zaman situ ya. Ternyata selama ini gue menjual produknya kok Ayung ya. Mungkin ada beberapa lagi yang lu nggak tahu kali. Waduh. Keren. Tapi kan sebagai personal brandingnya ya di Bio Aqua harus. Jadi gue harus ngomong ini Bio Aqua terus. Yes. Ya biar orang lebih tahu kan. I see. Tapi berarti sekarang kalau boleh spill aja nih angka aja gitu kan kok. Berapa brand yang lu handle sekarang? Kalau brand skincare ya? Brand skincare. Kalau untuk di perusahaan yang Bio Aqua sendiri kita ada tiga brand ya sekarang ya. 3 brand. Tapi itu di luar yang di luar yang lain. Banyak juga ya guys. 3. Iya. Seru sih gue kebayang cerita lu membangun Bio Aqua ini. Tapi nah ngomongin Bio Aqua ya kok. Gue sering banget kalau misalnya di TikTok ya. Banyak banget yang nganggap Bio Aqua itu bukan brand lokal. Banyak. Dan jujur kalau misalnya lu tanya ke gue. Di awal gue kiranya Bio Aqua itu bukan brand lokal. Sampai akhirnya gue research lagi dan gue tanya ke lu ceritanya bagaimana. Ternyata lokal dan gue bangga banget. Iya. Dan kita udah bangun pabrik di sini. Wih, itu dia guys. Iya. Udah siap produksi. Boleh diceritain nggak kok kenapa sampai orang-orang itu bisa menganggap Bio Aqua ini bukan brand lokal? Oke. Kan tadi gue udah bilang kan waktu tahun di 2012 itu kita banyak ngambil brand-brand dari mana aja gitu kan. Termasuk import dari China. Nah, adalah salah satu brand, cuman belum terdaftar di Indonesia, yaitu Bio Aqua, ya kan. Jadi kita daftar dulu brand itu dan kita mendapatkannya di tahun 2018 dan itu kita belum produksi. Oke. Tetapi brand yang mirip itu memang sudah ada.
Tapi namanya bukan Bio Aqua, Bio Awa. Oh, Bio Aqua dan tapi Bio Awa. Iya, nggak ada Q-nya dia. Gitu. Nah, setelah kita paten, ya namanya untuk karena saya udah mengerti nih gimana cara untuk membangun brand. Lu harus punya mereknya dulu dong. Kalau nggak punya mereknya, lu langsung bikin brand itu tetap ketika brand itu dimiliki oleh orang lain, lu akan jadi seumur hidup pasti. Lu udah gedein, lu belum pegang patennya. Iya. Akan dia caplok orang. Makanya kita sebelum bikin brand lebih baik punya mereknya dulu, paten mereknya dulu, hakinya. Ini yang paling modal utama. Gitu loh. I see. Nah setelah itu baru 2020 gue ketemu partner gue. Gue ngomong kita mau bikin ini nih, gue punya merek ini, mau gak? Oke, dia setuju. Dan kita maklon tuh di pabrik lokal dulu tuh, di 2 pabrik lokal. Ya produknya cuma berapa SKU lah. Nah ketika kita jual itu, sebelum jual kita udah bikin PT-nya dulu, bangun PT-nya, dan selagi develop produk itu 1 tahun. Sebelum itu kita jualan yang lain dulu di TikTok, karena TikTok baru mulai kan. Jualan brand lain? Jualan brand lain, Wardah kalau untuk skincare-nya. Tapi kalau untuk barang sendiri kita jual masker mulut, masker medis. Oh berarti awalnya brand Bio Aqua ini adalah sebuah brand yang lu lagi proses produksi nih. Proses produksi. Jadi bayangannya udah deh bisa jualan apa? Gua jualin dulu. Iya, buat muterin duit dong. PT kalau vakum setahun kan sayang juga kan. Tapi si toko ataupun akun TikToknya udah pakai nama Bio Aqua. Udah. Berarti di awal itu Bio Aqua bisa dibilang bentukannya kayak all shop jadinya. Kayak all shop. Tapi udah official. Iya. Lu kan jualin produk lu, ada jual produk Wardah juga ya. Iya. Karena kan belum ada produk. Nah, ketika itu lihat produk apa nih? Mungkin ada salah satu sunscreen brand lain yang lagi rame. Nah kita jual, ya udah nih gue punya Wardah. Kan gue punya toko kan. Iya. Kita jualin aja coba ini. Dan gitu gila pas waktu itu. Gilanya satu hari orderan 50.000 paket. Satu hari 50.000 paket? 50.000 paket. Dan itu masih produk orang lain? Belum produk orang lain, iya. Gimana ceritanya sehari 50.000 paket dengan akun yang bahkan bukan akun brandnya sendiri? Gimana ya? Ya, mungkin waktu awal juga banyak support dari TikTok juga ya. Traffic masih banyak yang kita yang pegang, belum banyak traffic yang dari orang lain, ya kan? Ketika itu subsidi juga sangat besar sekali. Kenapa kita nggak gunakan gitu loh? Ya kan? Nah itu memang kita untuk live aja rutin. Itu di situ udah live. Tapi apa yang lo lakukan pada saat itu kok? Untuk 50.000 ini ya pastinya kan nggak cuma sekedar ngonten dan live doang. Apakah ada suatu hal unik yang lu lakukan dan orang lain gak lakukan nih? Gue sering broadcast link live gue. Waktu itu kan belum. Gue sering broadcast karena gue database gue banyak. Gue sering broadcast dan mungkin customer gue juga banyak lihat dari situ kan. Kok harganya murah, mungkin check out di situ juga ya. Gue nggak tahu gitu loh. Karena kan 50.000, tapi ya kan. 50.000 itu banyak banget kok. Banyak banget. Broadcast lah, pasang di PP lah. Itu yang gue awal lakuin. Yes, jadi kemarin Ko Ayung juga cerita ya, karena 50.000 paket ini sampai mendisrupsi stoknya se-Indonesia. Supply chain si Paragon itu boleh tanya deh. Semoga next samping-sampingan ada bosnya Paragon untuk klarifikasi juga ya. Bener gak supply chainnya itu terganggu gitu ya? Saya rasa iya. Soalnya satu Indonesia gue tarik. Gue ada gak? Langsung ambil. Minta terus. Wah, iya. Gue kemarin ditunjukin videonya juga ya sama Ko Ayung. Buset, dia juga packing juga. Packing ya? Jam 3 pagi, gila. 50.000 paket dalam satu hari. I see. Tapi apakah dari kejadian tersebut juga jadi apa ya, kayak pembuka mata buat lu kalau brand gua sendiri, ini mah enak banget gitu. Bener, makanya pas itu 2021 barang gua pertama kali keluar kan, itu di Februari kalau nggak salah. Nah pas gua jual itu juga responnya bagus banget, penjualan gua juga langsung barang yang gua maklon di lokal itu langsung habis. Apa produk pertama yang winning di Bio Aqua? Peel off yang hitam. Itu terus ada masker bubuk 3 varian. Terus ada Nenhong yang bisa pengen bibir. Satu lagi serum 24K Gold. Nah ini yang paling bagus. Gue ingat tuh.
24K Golf Serum. Nah akhirnya baru ada varian krimnya, baru cleansernya. Nah kalau yang tadi gue sebutin di awal itu produksi di lokal pertama kali. Tetapi ketika permasalahannya ketika mau repeat order, problem tuh 2 bulan. Wah, pusing. Gak ada barang. Lu produksinya juga udah kebanyakan. Iya, si pabriknya nggak sanggup. Nggak sanggup. Nah akhirnya ya kita cari pabrik di luar. Oke. Gitu. Nah itu baru masuk ketika di bulan September. September tahun 2021. 2021. Oke. Baru satu-satu permasalahan beres tuh. Mau berapa banyak kayak dihajar. I see. Makanya di akhir 2021 kan dapat award dari TikTok ya. The Best GMV. Untuk brand BioAqua. Keren. Nah, gue juga mau nanya nih, karena tadi kan lu bilang untuk produk pertama lu itu adanya itu di 2021. Sedangkan di tahun lalu aja BioAqua udah 88 juta piece hanya untuk masker doang. Iya, di 2022 kan itu, 2022 ke 2023. Nah, penjualannya. Berarti dalam 1 tahun doang si brand ini penetrasi marketnya itu kenceng banget dong. Bener. Karena kan yang namanya brand itu kan jarang ya ada yang dalam 1 tahun penjualannya langsung ratusan juta piece gitu ya. Itu apa yang lo lakukan pada saat itu? Nah di 2021 itu kan lagi mulai bermunculan afiliator kan. Ya. Benar nggak? Nah itu banyak banget. Kalau nggak salah ingat ya, saya waktu ngecek itu 1 bulan aja hampir 10.000 afiliator ya yang di tempat gua. BioAqua yang ngejualin produk gua. Oke. Gitu. Itu lu mintain atau dianya yang minta? Karena kan afiliator ada beberapa. Kalau waktu itu kita barengan ada satu agensi, ya kita ada dengan dia. Di situ ada yang lewat dia, ada juga yang langsung open plan ke akun kita sih. Oke. Gitu. Oke, tapi pada saat itu ketika lu bikin open plan siapapun yang minta, lu hajar aja. Iya dong. Ya dong, mau dia jualan 1 juta, sejuta apa 100.000 sehari, oke gitu kan. Tapi dikali 10.000 orang misalkan, lo hitung aja sendiri. I see. Gitu. Berarti pada saat itu salah satu variabel yang bantu BioAqua supaya kenceng banget nih penetrasi marketnya adalah afiliator. Benar. Okay. Afiliatornya itu yang menurut lu ya, yang sangat berdampak di BioAqua itu yang skalanya besar atau yang kecil-kecil tapi banyak? Dua-duanya butuh ya. Ada satu yang mesti ada satu juga yang jadi contoh dong. Ya, yang kita gedein di-create dari awal, kita benar-benar support. Nah itu yang akan selalu terlihat kan. Dan yang kecil-kecil kan pasti ngikut. I see. Bener gak? Nah jadi harus ada juga sebagai contoh. Jadi baru orang lain mau ikut jualin. Tapi pada saat itu berarti komisi yang lu share ke afiliator itu selalu banyak banget dong. Kalau misalnya 10.000 afiliator ada yang gede ada yang kecil. Untuk komisinya dari 10% ya kalau untuk presentasi ya. Tapi kalau dalam sebulan lumayan. Kalau dihitung total semuanya secara value banyak banget dong. Secara value gede. Oh, ini nih pemutar roda perekonomian nih ini nih. Karena menurut gue ya untuk afiliator sendiri itu skema afiliasi sendiri ya dari TikTok itu menurut gue pribadi itu fair banget kok. Iya. Fair banget dalam artian dulu apalagi Ko Ayung kan punya pengalaman jualan skincare dari kapan-kapan gitu ya. Dulu kalau kita mau punya reseller aja seberapa ribet gitu kan. Bener. Ngirimin produk kita. Dan satu nih. Kita kalau reseller doang andalin reseller yang terjadi apa price war kan. Reseller kecil nggak mungkin bisa ngelawan reseller besar. Benar. Tapi kalau affiliate dia ngejual kan udah ikutin harga official. Iya. Benar nggak? Iya. Dan ketika emang lu mau gede lagi, kalau memang akunnya gede kan adalah subsidi lagi dari TikToknya juga kan. Seperti itu. Belum lagi traffic. Yes. Makanya memang paling fair sih di sini ya. Iya makanya. Makanya di awal-awal itu ketika gue lihat skema afiliasi dari TikTok, wah ini bakal gede banget nih. Soalnya adil dan win-win ke semua pihak gitu. Kayak seller nggak usah capek, reseller juga tinggal jualan nggak usah packing lagi ya. Bener. Ya fulfillment lah. Gitu kan. Iya. Kalau bagi afiliator kan dia nggak perlu packing, dia cuma cuap-cuap. Iya benar. Kalau reseller kan dia harus orderan banyak di packing lagi, problem lagi. Iya kan. Kalau pembelinya pembeli juga dapat diskon. Iya. Yes. Nah
Boleh nggak nih kok diceritain pada saat itu ketika 2021 ya, apa aja strategi marketing yang lu mainkan selain dari afiliator? Karena pastinya kita tahu dong, afiliator doang nggak bisa ngegedein yang namanya branding dari sebuah brand. Sebenarnya ya di 2021 lebih mencari afiliator yang besar, content creator gede. Lebih sana sama endorse juga lah, gue ada beberapa. Terus di akhir itu udah mulai cari namanya brand ambassador. Oh, oke. Mulainya berarti brand ambassador 2022 kalau nggak salah ya. 2022 udah ada brand ambassador. I see. Di awal-awal boleh nggak di-spill untuk budget endorsement itu apakah langsung gede atau coba-coba dulu nih? Kalau kita orang lebih banyak kecil-kecil tapi banyak. Oh, mungkin kecil-kecil tapi banyak. Sebulan itu 1.000 ya, bisa 1.000 lebih sampai 5.000 endorse. Wow, itu banyak banget guys. Iya. Ya, ataupun kecil-kecil, banyak gerilya. Ya, itu dibagi ya antara afiliator sama endorse. Kalau kecil-kecil banyak yang langsung affiliate. Jarang ke sana. Tapi jadi dulu ada ngejalanin kayak iklan-iklan gitu gak sih? Belum. Mulai iklan sejak 2022. Wow. Brand kompetitor masuk, nah itu baru keluarin ads mulai adu-aduan berat dah itu lawannya. Ya soalnya mau gimana ya, kompetitornya ngiklannya juga kenceng banget, gila. Agak kurang ajar ya. Tahu lah ya. Tahu. Jadi ada momen itu ketika teman-teman juga pasti tahu deh brandnya apa. Intinya kayak lu scroll aja TikTok gitu kan. Selalu iklannya muncul mulu. Kalah gitu, kalah peluru di situ. Oke. Tapi jadi, approach apa yang lo ambil untuk akhirnya apa ya, kayak menyeimbangi lah. Jadi di sana itu kita lebih nggak ngejar di top 1, tetapi lebih ke banyak akun-akun kecil. Gitu. Jadi kita untuk host yang kita pegang sendiri aja bisa sampai 50 itu sendiri. 50 akun. Oh, Bio Aqua punya 50 akun? Oh. Lebih lah dulu ya, kurang lebih lah ya, spesifikasinya lupa lah ya. Kurang lebih. Keren. Jadi lihat kecil-kecil banyak. Keren. Karena kalau misalnya mau tanding-tandingan sama si dia ini ya, ujung-ujungnya ya siapa yang punya budget yang lebih banyak kan? Iya. Tapi menurut gue ya, kalau misalnya dari Bio Aqua sendiri bisa grow secara organik tanpa ads sampai ke 2022, di mana itu gede banget pada saat itu ya. Itu udah keren banget sih. Ya, pas di 2022 juga lu ads juga kalah. Lu keluarin berapa? Mau balik ke kayak 2021 udah agak memang berat banget sih. I see. Nah, di sana juga kan mulai lari offline difokusin satu-satu lah semuanya. Nah, sekarang tadi lu cerita kalau Bio Aqua sekarang udah punya SKU sekitar 400-an ya? Iya, cuman udah banyak yang gua cut juga sih. Oke, SKU 400-an dan juga gue lihat sekarang itu lagi sering banget collab dengan IP. Iya. Terakhir Doraemon ya? Doraemon. Oke, kedepannya masih ada lagi? Ada. Nah ada ntar itu belum boleh di-spill? Belum boleh. Oke. Tunggu. Efektif gak sih kok collab dengan IP seperti itu? Efektif nggak ya? Sebenarnya buat naikin awareness aja ya. Lebih ke sana sih. Jadi ya biar lucu juga kan Doraemon gitu. Siapa sih yang nggak tahu Doraemon? Iya. Banyak ngefans. Dari gua kecil juga udah ada tuh Doraemon. Iya. Semua orang tahu gitu loh. Iya, makanya pas gua lihat produknya, ini lucu banget nih collab sama Doraemon, brand lokal gitu kan. Keren. Tapi kalau misalnya dengan SKU yang begitu banyak ya, apa strategi lu memilih IP yang lu mau kolaborasiin dengan mereka gitu? Karena kan tentunya nggak semua IP itu masuk dengan brandingan kita gitu dan nggak boleh salah pilih. Nah, pas kita pilih Doraemon, kenapa? Satu, ya Doraemon semua orang udah tahu, ya kan. Kedua, untuk produknya sendiri kan kita pakai Sitmas, barang-barang yang memang kita nomor satunya kita lah di situ, ya kan. Lebih ke sana sih. Jadi biar semua orang mau bisa pakai kita punya Sitmas lagi dan mau beli dengan ngoleksi ya, yang si Doraemon ini. Lebih ke sana sih. Oke. Dan dengan produk yang begitu banyak nih kok, gue pengen tanyanya itu gini.
biasanya nih di Bio Aqua berapa lama sih proses dari ideation produk sampai beneran bisa dijual? Jadi paling cepat ya? Paling cepat paling lama nih? Paling cepatnya berapa lama, paling lamanya berapa lama nih? Ada yang 2 bulanan udah aja. Itu cepat? Cepat. Yang lama? Yang lama ya ada yang setahun, akhirnya kita hold juga. Nggak jadi keluar. Tapi 2 bulan bisa ya? 2 bulan bisa. Kayak misalnya, kok ini ada produk keren nih. Oke Le, 2 bulan lagi ada nih produk. Udah bisa dijual nih. Gini, sebenarnya lucu sih, waktu awal sendiri kan kita masih bingung kan, masih belum ada tim lah, belum brand manager, R&D segala macam belum ada. Apa yang gue lakukan? Gue tuh mau pakai konsep ATJ. Apa tuh? Amati, tiru, jebret. Gak ada dulu lah. Ya kan sekarang lebih udah konsepin. Kalau waktu awal-awal kan memang kita belum punya orang yang pinter-pinter. Semua juga berdasarkan basicnya gue di kosmetik gitu loh. Jadi gue lihat nih yang kayak gini nih gue mau bikin yang seperti ini gitu kan. Udah tinggal gue develop lebih ke sana. Tapi udah makin ke sini kita harus paham juga ingredientnya gue mau pakainya apa. Ya kan. Secara desainnya maunya seperti gimana. Harus semuanya benar-benar bagus baru kita keluarin. Kalau untuk di awal-awal Bio Aqua memang gue akuin gue pakai pakai cuman looks ya. Nyontek lah ibaratnya gitulah. Gitu. Yes. Jadi gue karena gue juga kreator di beauty ya, gue pada saat itu karena ini lu juga udah bahas kan, ATJ itu menurut gue Bio Aqua dulu ya sekitar setahun yang lalu ya kalau nggak salah itu kan ada repackaging hampir semua produknya. Apakah itu juga alasan supaya posisi Bio Aqua ini punya branding sendiri juga? Bener sih. Jadi lebih ke upgrade ya. Upgrade kita punya dari kemasan. Kan dari gue bilang kita harus punya visibility yang bagus dulu. Dan ada story-nya kan. Dan yang packaging yang baru. Itu sebagai kayak dari logo lah pertama. Logo kita ada tetesan air. Kita inline dengan kita punya packaging yang bentukannya seperti tetesan air juga. Dari produk, molding produknya gitu loh. Keren seperti itu. Karena air juga kan dari namanya aja Bio Aqua. Bio artinya hidup, aqua air. Ya kan, air kehidupan kan. Jadi ngarahnya ke sana gitu filosofinya. Bagus banget nih. Jadi bisa harapannya bisa menghidupi semua orang, berguna bagi semua orang. Lebih ke sana sih. Nah, itu tujuannya Bio Aqua. Oh iya, keren. Gitu. Nah, gue mau lanjut bahas tentang yang framework lu launching produk ini kok. Boleh nggak diceritain biasanya ya, apa aja prosesnya ketika dari ideation, dan ideationnya ini datang dari siapa nih? Terus apa tuh prosesnya? Jadi teman-teman di sini yang mungkin nggak tahu dunia skincare, nggak tahu industri skincare itu bisa kebayang. Kalau misalnya launching produk skincare itu flow-nya apa sih sampai bisa dijual? Ya, gitu. Sebenarnya kalau Bio Aqua sendiri kita banyak ngadopsi dari luar juga ya. Informasi di sana tuh lagi ngetren kayak ingredientnya apa nih pertama, ya kan? Terus mereka lagi naikin trennya mana. Kalau di Indonesia pasti trennya kebanyakan ke brightening ya. Sampai sekarang juga paling susah digeser tuh. Tapi kalau di luar kan udah kayak anti aging itu orang udah benar-benar over banget kan. Di sini masih belum gitu kan. Nah, terus kita coba bawa masuk, ya kita ada tim. Kita riset semuanya, kayak meetingin, bahas nih mau bikinnya yang seperti apa. Lebih ke sana. Nah, kalau kira-kira cocok, ya kita coba jalanin apa aja nih step-step marketingnya kita mau ngapain aja dalam setahun ini, ya itu udah di planning juga dari tim. Seperti itu sih. I see. Berarti itulah proses yang 2 bulan sampai setahun tadi tuh. Iya, tapi nggak menutup kemungkinan juga nih kita lihat dalam progresnya. Bio Aqua itu fleksibel. Ketika kita menjalankan satu strategi, ketika nggak works nih kira-kira nih, langsung kita cepat berubah. Kita coba ganti lagi. Itu yang bikin kita mungkin bisa bisa survive sampai sekarang sih. Gitu. Oke. Ngomongin campaign marketing nih kok, boleh nggak diceritain campaign marketing Bio Aqua yang menurut Ko Ayung sendiri paling sukses sampai sekarang? Yang kayak karena campaign ini se-Indonesia tahu gua, gitu. Ada nggak? Apa ya? Banyak ya gitu ya. Yang paling berkesan aja deh. Ya campaign ya. Kayak waktu ini sih ya, yang kita mendapat Muri itu ya, yang Doraemon sekaligus launching Doraemon. Kayak di situ kita cukup lumayan sih.
Kita jalanin. Ya kita bikin event juga di mana CFO ya, Car Free Day. CFD kok CFO. Car Free Day di Sudirman di FX, depan FX itu. Ya itu di awal kayak campaign Doraemon. Yang IP ya. Iya. Oke, itu satu campaign yang menurut Ko Ayung paling sukses ya? Ya cukup lumayan lah. Yes. Nah, ini mungkin kita mau masuk ke offline-nya nih, karena dari tadi kan ini yang gue tahan-tahan sebenarnya guys, karena ini yang seru. Online versus offline nih Ko. Yeah. Kalau menurut Ko Ayung sendiri berdasarkan data ya, kalau misalnya masih tahu nih. Karena kan biasa kalau udah founder gitu nggak handle lagi ya. Cuman sekarang Bio Aqua sendiri sales gedenya itu terjadi di online atau udah di offline nih? Sebenarnya masih gini sih, rebut-rebutan ya sebenarnya untuk omsetnya ya. Berarti udah bisa 50-50 dong? Kurang lebih. Wow. Tapi begini, kalau di online itu cepet naik, tapi cepet hilang. Bener nggak? Naik ininya loh ya kayak apa ya, kayak saham kali ya. Cepet. Kalau offline, online kan begini. Iya. Tapi kalau offline itu dia pelan-pelan grafiknya. Ya, kayak kalau saham itu ada blue chip ya, saham blue chip ya. Kalau online itu gorengan gitu ya. Bisa seperti itu lah. Gak cuman hype-nya doang yang bisa hilang, seluruh platform penjualannya juga bisa hilang. Nah kan banyak kan brand-brand baru yang muncul, lagi rame naik banget nih. Tapi ini sekarang udah gak kedengeran, itu banyak banget kan. Iya. Karena mereka gak melakukan offline itu, distribusi ke offline. Gak bisa dipungkiri sekarang offline itu masih sekitar memegang ini 70%-an lah. Penjualan? 70-80. Dulu tuh sebenarnya online cuma 10%. Gitu, masih tetap gede di offline. Oke, tapi menurut lu sendiri apakah sekarang kan si offline ini 70% nih. Apakah online-nya ini nanti bakal memakan semuanya kalau ataupun mayoritasnya, dan kalaupun iya, kenapa lu malah fokusnya di offline nih? Gini, di Indonesia gua rasa masih jauh banget. Nggak bisa. Indonesia negara kepulauan. Ya kan? Ongkos kirim itu kadang mahal banget. Lu mau subsidi apa gimana? Kadang juga subsidi paling batas berapa sih? 30.000 lah kita bilang. Ongkos kirim ada yang sampai ke Papua aja, dari Jakarta ada yang 100.000. Apakah sanggup? Gitu loh. Dan ini juga berpengaruh karena produk yang lu mainin itu harganya di level C. Iya, murah. Ya misalnya produknya itu satu serum let's say 40.000, ongkirnya 50.000, siapa yang mau ngambil? Betul. Gitu kan? Banyak yang kendala kan begitu. Ongkir lebih mahal daripada harga barangnya. Gitu kan. Sheetmasnya cuma 3.000-an misalkan. Iya, apalagi sheetmas ya. Ongkirnya berapa? 100.000, gawat gitu. Kalau sekarang Bio Aqua sendiri offline store-nya itu udah ada berapa sih kok? Kalau dari digabung GT sama MT ya, hampir udah di 50.000-an. Boleh dijelasin nggak beda GT, MT itu apa nih? GT itu lebih ke tradisional, ke pemilik sendiri. Kalau MT itu ke corporate ya, kayak Dandan, Alfa, grupnya Alfa, Sosiola, Gordian. Nah itu masuknya ke MT, Modern Trade. Ada lagi MTI. MTI itu seperti Modern Trade, cuman dia lebih ke daerah. Menguasai misalnya Jawa Barat nih, MTI-nya siapa gitu. Itu tiap daerah, tiap kota ada. Tapi untuk sekarang Bio Aqua main semua ya? Semuanya lagi penetrasi ke semua. Oke. Ini untuk strategi market offline ini apakah emang sudah ada di plan awal sejak Bio Aqua dibentuk, atau karena ada efek kaget nih melihat si online ini kayak naik turun banget? Sebenarnya dari awal kita udah mengarah ke sana. Kan gue juga basicnya di offline. Iya. Dari pemain offline, dan gue tahu gitu loh. Kalau dulu enak pemain offline kan, nggak perlu online naikin. Kita punya customer banyak nih. Gue punya barang ini, titip jual dong. Itu barang akan laku. Tapi dengan perkembangan zaman seperti sekarang ini, lu punya barang baru, kalau online lu belum ada yang tahu, belum laku, di offline tuh nggak akan kejual, susah. Gitu akan berat sekali. Makanya untuk yang baru mau mulai main skincare, harus kuatin dulu di online ya. I see. Gitu kan, kuatin brandingnya dulu. Nah setelah itu udah kuat, jangan langsung terlena di sana. Lu harus coba distribusiin. Tapi kalau menurut lu sendiri lebih sulit, karena kan lu backgroundnya itu adalah offline nih. Iya.
Terus lu masuk ke online, onlinenya juga gede. Menurut lu sendiri lebih sulit mana sih ngegedein market di online apa distribusi di offline? Kalau gue lihat ya, offline. Offline lebih sulit ya? Ya. Kenapa tuh? Satu, lo kan itu setiap daerah lo mesti punya tim. Iya. Misalnya lo mau kemana, ke Medan nih, Medan. Di Medan lo mesti punya tim sales lah, ya kan BA dan lain-lain. Distributornya siapa, cara yang bagus gitu loh. Salah pilih orang, salah pilih distributor juga barangnya juga bisa nggak jalan. Nah itu semua harus dikontrol. Itu tim offline aja udah bisa seratusan aja masih kurang sekarang. Jadi sekarang Bio Aqua timnya ada berapa orang nih kok? Bisa karyawan ya, 300-an. 300-an. Iya. Gitu. Tapi yang paling banyak berarti masih di ngurusin online dong? Paling banyak sekarang. Atau udah offline? Offline. Oh. Sekarang offline lebih banyak tim. Tadi offline-nya bukannya 100-an nih? Oh ada tim lain? Iya. Enggak kan ada tim lain juga ini. Ada orang gudang juga kan beda. Iya. Develop orang pabrik nggak sama lagi, beda lagi. Yes. Ada satu hal unik nih kok. Jadi ngomongin soal toko offline-nya Bio Aqua kan. Gue kemarin pernah jalan-jalan di salah satu mall. Terus ada, ini pertama kalinya yang gue lihat di Indonesia ada yang begini guys. Gue lagi jalan-jalan di salah satu mall, ada tokonya Bio Aqua. Ya udah gue lewat lah. Pada saat itu mungkin karena mallnya juga baru buka ya. Jadi emang belum ada yang datang gitu, belum ada pengunjung. Kayak semua toko juga lagi sepi. Tapi hanya Bio Aqua inilah yang staffnya pada saat itu ketika lagi nggak ada pengunjung sambil nge-live dong. Nge-live, iya. Itu emang lu suruh? Memang udah kewajiban? Semuanya begitu? Memang wajib, cuman kadang masih belum efektif, kadang controllingnya kita masih belum terlalu belum terlalu di-push di sana sih, buat jualan live di sana gitu loh. Lebih ke ya mereka toko offline-nya Bio Aqua itu sebagai branding doang sih sebenarnya. Tapi ya penjualannya lumayan lah, tiap bulannya ada terus. Ya buat ketutup itu aja udah seneng banget sih. Karena sewa aja udah seneng banget karena branding gratis jadinya. Branding gratis. Sebenarnya nggak terlalu kita apa-apain. Nggak bener kita arahin ke sana. Lu lihat aja dari kita punya Instagram ataupun TikTok kan nggak pernah ngarahin ke sana kan. Tapi menurut lu ke depannya kayak toko-toko offline itu semuanya bakal ngarah ke sana gak sih? Kayak timnya itu bakal disuruh untuk kalau kagak ada pengunjung lu sambil nge-live. Bisa jadi. Harus begitulah. Lu kayak di China sendiri aja orang sekarang live di mana-mana, di jalan, di pinggir jembatan. Ini gue setuju karena kemarin kan gue baru balik nih kok. Gue masuk ke mall. Itu mall kayak Mangga 2 lah. Jadi kayak jualan baju ya. Jadi posisinya itu sekarang pengunjung yang datang ke mallnya udah kagak dipeduliin. Nggak peduli. Mereka lebih fokus di live-nya aja gitu. Jadi misalnya mereka lagi nge-live nih, terus ada teman gue itu masuk mau lihat-lihat baju, kagak dipeduliin. Yang penting kayak lu udah cocok nih, udah lu bilang ke gue. Tapi kalau misalnya lu masih mau lihat-lihat, mending gue urusin live gue nih. Iya. Bisa seperti itu. Mungkin nanti kedepannya gini ya, gue nge-live gue jualan, ntar orang datang tinggal ngambil ke tokonya. Bisa jadi sih gitu juga kali. Bener. Untuk kalau pakai baju ya kan, kalau mau nyoba juga, lihat barangnya bagus nggak. Oh iya, jadinya live jadi itu bisa check out etalase. Iya, bisa jadi. Gue udah kepikiran sana sih. Kalau misalnya keren juga ya, misalnya live nih. Oh orang mau, tapi pas beli kan takut zong kan. Ya lu bisa datang, lu mau ngambil pick up di toko gue aja. Gue di toko gue di mana-mana nih, lu tinggal ambil, lu tinggal pilih. Bisa nggak kayak gitu? Keren nggak? Tapi check outnya lewat online. Nah bisa dengan harga lebih murah, lu nggak bisa nawar lagi. Kalau biasa kayak Mangga 2 misalnya lu beli baju, lu nawar capek kan. Iya. Tapi kalau lu jualan live, gue udah tahu nih harga segini gue cocok. Tapi gue mau kesana ngambil pick up ya karena gue mau coba. Oh silakan misalnya gitu. I see. Tapi itu menyelesaikan banyak masalah banget sih. Iya, jadi win-win ya semua. Win-win dong. Kalau misalnya check outnya di online kan juga mengurangi kemungkinan kecurangan dari penjaga toko sendiri. Dan gitu kan nggak ada alasan lagi toko offline sepi katanya. Itu belinya di online, tapi gue punya 2 toko offline online. Jadi nggak ada bilang gara-gara online offline sepi. Ya lu harus gunain dua-duanya dong. Bener nggak? Yes. Jadi kalau sekarang nih berarti cara mainnya itu lu udah bukan milih lagi lu mau online atau offline, lu harus dua-duanya. Iya. Ya harus ngikutin zaman lah. Memang kalau nggak ngikutin zaman ketinggalan men. Yes. Nah sekarang gue juga lihat Ko Ayung sendiri lagi fokus banget nih ngonten. Ya. Itu mulai ngonten sejak tahun berapa tuh?
Semenjak TikTok Shop tutup. Sebelum atau sesudah? Sesudah. Atau ketika TikTok Shop tutup, ini baru menarik. kita naik. Kenapa pada saat TikTok Shop tutup, lu malah kepikiran untuk konten? Karena kebalik lo nih. Iya. Banyak orang yang ketika TikTok Shop tutup dari konten kagak jadi konten lagi nih. Mungkin banyak yang nggak tahu. Ketika TikTok Shop tutup, trafficnya murah kan. Iya. Orang udah banyak yang nggak bakar ads lagi di Setuju. TikTok kan. Lu kalau bikin konten pas orang banyak bakar ads, naikin satu konten buat FYP susah, bener nggak? Bener. Apalagi pakarnya ads nih, gitu kan. Bener. Nah, orang ketika lagi mati suri ya gue mulai. Pada saat TikTok Shop tutup, gue nyayur. Nah itu dia, orang pada aduh bingung segala macem ya. Gue bikin konten. Dan sekarang udah 5M. Goalsnya pada saat itu apa kok? Kayak lu konten tujuannya itu kayak mau terkenal aja, mau jualan atau gimana? Tujuannya ya, ya mungkin ada tujuan yang lain lah. Bukannya mau terkenal, enggak lah. Ya biar gimana ya, orang taunya selama ini kan belum tahu nih founder Bioako itu siapa. Itu penting banget sebenarnya kan. Sebagai personal branding yang tahu Bioako siapa. Nah butuh-butuhnya siapa tahu karena gue jualan kan bisa laku. Iya. Tapi susah. Nggak susah dong. Waktunya nggak ketemu. Mau live besok pas mau lagi udah pasangin jadwal live ada meeting. Ada meeting. Gimana mau konsisten? Kalau live itu kan lu mau jual kan harus konsisten utamanya. Iya. Itu yang susah kan. Berarti emang goalsnya ya udah branding aja gitu ya? Personal branding aja. Tapi lu seneng gak sih kalau misalnya dikenal? Karena biasa kalau misalnya udah bos-bos gitu ya, itu kagak mau dikenal. Pengen ya, makanya seru orang maju terus. Tapi giliran udah naik terus maju ditinggalin terus gimana? Bener nggak? Iya. Cuman menurut gua dengan growth akun lu itu kenceng banget sih. Kenceng banget. Lumayan lah. Yes. Ya. Nah, jadi kalau misalnya gua bisa summary ini dari lu ngonten nih ya. Berarti fokus awalnya itu di personal branding. Untuk sekarang kontennya itu juga banyak hiburan lah, konten gue banyak hiburan. Iya, gue lihat banyak hiburan. Iya. Kayak nggak belum yang dagang banget. Belum dagang. Tapi bakal ke sana. Udah mulai pasang keranjang kuning kan? Kalau lihat ada beberapa gue selipin keranjang kuning. Tapi jadi sepi videonya. Video sepasti. Kalau pakai keranjang kuning ya? Iya, tetap lah pasti gitu lah. Kan kalau namanya ada keranjang kuning kan dia targetingnya kan lebih spesifik kan. Kan tahu sendiri. Dia nggak ke semuanya gitu. Jadi dipilih-pilih lah algoritmanya TikTok gitu lah yang buat keranjang kuning. Biar ada check out. Kalau nggak ngapain? Gitu. Iya. Tapi udah pernah coba nge-live? Ada. Nge-live jualan sendiri? Nge-live jualan. Yang muncul Kayung? Atau sama istri berdua. Tapi banyak kan istri yang ngomong lah, saya kalau mau jualan live gitu bingung. Mendingan langsung face to face ya. Gue tawarin lebih enak. Gitu. Tapi bukannya konsepnya sama aja kok? Beda. Oh beda ya? Beda. Apa kesulitan jualan live menurut Kayung? Kesulitan, ngebentuk audiensnya itu yang sulit. Ketika biar dia mau stay, itu yang agak susah. Oke. Kalau tapi udah nemu belum nih caranya gimana supaya mereka stay nih? Kalau caranya sebenarnya udah tahu, udah ada ya kan. Cuman belum nemu waktu yang pas banget buat jalaninnya. Ya karena kesibukan juga kan. Ya sekarang ini udah mulai pakai host ya. Coba bentuk si host dulu, coba deh dia cuci dulu dia punya audiens gimana. Nanti kalau udah kebentuk baru kita gebrakin lagi deh. Tapi seru sih, berarti kan konsepnya itu jadinya mirip, kalau misalnya gue boleh ambil contoh itu, jadinya mirip Dr. Richard aja gitu. Kayak beliau kan juga sibuk banget. Yeah. Tapi konten-kontennya itu hanya untuk, maksudnya ngejar traffic nih. Ngejar traffic. Ntar misalnya ketika lagi bikin event gitu lagi campaign, baru dia nge-live. Yeah. Tapi sekali nge-live juga nyayur. belum sehebat Dr. Richard gue kalau live belum bisa. Kan bisa dilatih kok. Iya, masih belajar. Semua betul belajar. Nah, kemarin kita juga cerita ya, kalau misalnya sekarang Bioako sendiri kemarin lu cerita sekarang udah jadi holding dan punya banyak kayak anak-anak perusahaan juga. Jadi sekarang bisnis lu itu kalau kan gak cuma skincare kemarin lu cerita. Lu udah main di industri apa aja? F&B sama fashion. F&B, fashion dan beauty. Masing-masing industri punya kesulitan masing-masing dong? Ada lah pasti. Ya kan kita lihat F&B enak banget ya, tokonya rame, restoran rame terus. Ketika baru buka dan rame,
Yang ada dimarahin orang. Komplainannya banyak banget. Dan harus pasang muka tebel. Gila lu. Dalam hati udahlah mending gue jualan skincare aja, Mending kagak jual ada yang skin. komplain. Komplain juga gak kelihatan gitu kan. Kalau ini pas di depan kita, ini nih lama kok udah persen sejam gak keluar-keluar. Iya, maaf ya. Aduh, ngelayanin juga. Tapi lu turun ke lapangan? Awal-awal turun. Tangan gua nuangin, lu udah pernah ke restoran gua belum? Belum. Wah, wajib lu. Wajib. Apa tuh? Kasih tahu tuh. Xiangsan Fish Steamboat. Oh berarti jualan steamboat nih? Steamboat. Oh iya, kayaknya. Nah, konsep pertama di Indonesia yang pakai apa namanya, tong sauna gitu. Oh keren. Dan ada batu-batunya, hot stone-nya. Lokasinya di mana kok? Di Peak Gulf Island. Wih wajib dicobain guys. Ntar sekali-sekali gue cobain kok. Pasti harus dong ya. Iya. Oke, jadi pada saat itu lu turun sendiri, Iya. lu layanin sendiri. Si customernya tahu nggak lu bosnya? Ada yang tahu, ada yang enggak. Oh, Dan- yang komplain nggak tahu dong? Yang komplain nggak tahu. Dan sampai kan gue partnernya bareng Natasha Wilona. Ah, Natasha Wilona sampai nyatetin orderan juga loh waktu itu. serius? Serius. Wow. Gila, saking kekurangan orang karena waktu buka tuh ramai banget. Ya kita punya staff itu banyak yang turnovernya keluar masuk sampai pas ketika nggak masuk tuh 10 orang. Mau nggak mau turun lah. I see. Ya kan? Iya. Capean mungkin. Kaget. Kaget, lu aja kaget. Sampai ketuang air panas tangan gue. Tapi itulah ya keseruan mulai bisnis. Iya. Karena kita kalau misalnya kita kayak usaha gitu ya, misalnya udah punya usaha yang jalan nih, running nih, kayak selalu punya feeling kayak pengen Yang lain ya. trial hal dari nol lagi gitu loh, kayak ngembangin hal dari nol lagi. Ya kalau gue lebih ke bisnis, coba kayak kita lagi investasi kan jangan hanya di satu keranjang aja katanya kan begitu kan. Nah kayak begitu juga dengan bisnis. Bisnis tuh jangan hanya satu kategori aja, lo cobain yang lain-lain dulu dong. Yang lain bisa berhasil, lalu baru dibilang lo businessman. Gitu. Kalau cuma satu aja, lo cuma jagonya di situ, jago kandang lo. Jadi buat teman-teman nih ya, yang bisnisnya masih di satu industri aja, jago kandang. Jangan bercanda. Kalian masih belajar. Tapi kalau Ko Ayung sendiri, ketika memulai bisnis baru nih, ya, ada nggak sih kayak market research ataupun penilaian sendiri nih? Untuk mulai atau nggak mulai? Sebenarnya oke, kayak Xiangsan ini kan gue bawa dari Malaysia. Kita ke sana kan nyobain dulu. Dan kita makan dulu gimana nih. Gue makan Xiangsan ini kerasa pengen balik lagi nggak? Itu dulu yang awalnya. Gue kayaknya kalau udah ke Malaysia, udah balik Indo, gue kayak pengen makan lagi ke Xiangsan ini 2 kali, 3 kali makan. Ya udah, nih gue fix nih, gue masih bawa ke Indo gitu loh. Jadi untuk repetisi ya, bukan hanya makan sekali aja nyobain biasa aja, udah nggak pengen balik lagi. Banyak kan seperti itu Banyak. Yang rame-rame di awal. Nah ini pas yang saya itu gue merasa pengen balik lagi, pengen nyobain lagi. Ya akhirnya gue putusin nih buat buka lah bareng partner juga kan. Gitu. I see. Tapi sekarang baru mau buka cabang kedua di dekat rumah lu tuh. Alsut. Di Alsutnya? Di Living World. Sebelah Starbucks. Ntar gue undang ya. Cakep. Gue deket tuh. Gue kepleset aja. Nyampe tuh. Ya. Nah ada lagi, boleh di sini gak nih? Boleh. Ini kan yang minuman, Sweet Seven. Itu di mana? Itu nanti di Gandaria City store-nya. Store pertama. Tapi untuk yang online ya, GoFood Grab-nya bisa di Pick nanti. Di Gulf Island juga. Itu minuman kekinian? Minuman buah-buahan, pokoknya sehat lah. Gula manisnya sedikit, maksudnya nggak terlalu banyak gulanya. Tapi benar-benar dari si buah-buahan itu. Enak pokoknya. Namanya Sweet Seven. Sweet Seven. Catat dulu guys, nanti pas launching langsung pesan. Ya. Apalagi nih kok? Kita fashion dulu. Fashion apa sepatu, tuh? brand sepatu. Jualannya online? Jualan kita kerjasama di Dep Store. Mau masuk Dep Store dulu pertama, karena nggak dapat store di mall. Penuh banget kan. Menunggu yang udah ada yang keluar baru kita masuk ntar. Itu brandnya Vivaya. Kalau yang pada tahu nih cewek-cewek, sekarang banyak just tip dari Singapura. Oh berarti brand luar juga? Brand luar. Yang lu bawa masuk? Dan lagi rame banget tuh Vivaya. Kenapa, tadi yang Sweet Seven juga brand luar kah? Brand luar. Oke, kenapa lu prefer untuk bawa brand luar masuk ke Indo instead of lu bikin brand sendiri dari nol? Kalau dari nol kan effortnya lebih berat lagi. Gue mesti branding di awal. Gitu loh. Kalau dari udah terkenal ya udah tinggal bawa kayak kita franchise aja. Tapi kan bawa masternya masuk. I see. Gampang kan.
I see. Tuh, masih dari nol lagi terus capek dong. Keren. Nah, ini kita udah mau masuk ke section terakhir nih, Kong. Jadi kan cerita hidup lu itu menurut gua inspiratif banget ya. Dari narik troli sampai sekarang brandnya terjual 100 juta piece per tahun. Sampai punya bisnis di banyak banget industri lain. Kalau misalnya Ko Ayung bisa nih di posisi sekarang nih ya, misalnya gue punya portal nih, oke? Terus lu bisa ngobrol dengan diri lu sendiri ketika narik troli pada saat lu masih muda itu di SMK. Apa saran yang bakal lu sampaikan ke si Ayung pada saat itu? Kalau dulu ya, harus belajar lebih baik lagi dan bekerja lebih keras lagi. Dulu kerjanya kurang keras? Kurang. Banyak pacaran. Cici. Enggak lah. Jadi ya kita proses hidup ya, harus terus belajar. Sampai sekarang pun gue masih belajar gitu kan. Jadi gue kenapa narik troli? Karena gue tuh dulu males belajar. Gue kuliah satu semester doang. Karena gue males belajar di situ, akhirnya keluar, gue drop out. Ya gue harus kerja, mau nggak mau gitu kan. Ya masuk kerjanya apa? Nggak mungkin kerja kantoran. Masuk ke pasar. Nah tapi di situ gue proses belajar gue tuh di pasar itu. Dimana gue bisa mulai berpikir untuk berusaha. Ya kan. Nah setelah gue udah mulai berusaha, gue masih belajar lagi. Akhirnya gue mulai berbisnis. Ya itu kan butuh proses ya. Nah itu gue mungkin belajarnya gue untuk berusaha itu 12 tahun. Kalau gue ketemu gue yang dulu, kenapa lu belajar harus lebih giat, jadi lu cuma 4 tahun aja. Mungkin gue bisa lebih cepat lagi. Nggak kayak sekarang gitu. Karena dulu gue takut. Gue takut buat gue berhenti. Karena gue nggak tahu gue kalau berhenti gue mau ngapain. Modal gue nggak gitu banyak. Maka di situ gue menabung. Dan juga kan gue setelah punya modal, ya udahlah keluar aja, gue usaha dulu sendiri lah. Karena melihat yang kemarin gue pernah cerita ya, ngeliat uang sekolah anak gue tuh udah separuhnya gaji gue. Kalau punya anak 1, punya anak 2, habis gitu kan. Makanya gue mulai usaha di situ. Keren. Jadi pesan yang bakal lu sampaikan, lebih giat lagi bekerja, belajar, lebih giat lagi belajar. Ya, dan juga harus lebih berani lagi. Karena dulu emang lu kagak berani? Gue mau keluar tuh beberapa kali, tapi keluar nggak jadi, mau keluar nggak jadi, gitu loh. Karena gue melihat, apalagi pas di tahun 2008, 2009 gitu lah, udah mulai BlackBerry. Itu temen customer gue lah yang dari nol, dari naik motor, gue ajarin nih karena gue karena gue masih di sana kan, lu barangnya ini nih, lu paketin aja, lu belinya karena gue orang jualnya grosir, jualnya per dus, ngambilin ini sedus, nah lu jual, itu modal 10.000, mereka jual 100.000, dan itu kayak kacang goreng, dia nggak ada setahun kebeli rumah, kebeli mobil. Wow. Itu salah satu motivasi gue sih. Gue lihat aja. Tapi kenapa pada saat itu lu nggak lu kan ngajarin nih? Iya. Lu sendiri? Gue masih kerja. Nggak, kenapa lu kagak cobain hal yang sama? Karena nggak berani? Nggak berani. Ya kan, makanya orang bilang apa, bisnis yang paling bagus itu apa sih? Usaha yang paling bagus apa? Ya lu berani untuk memulainya dulu. Kalau lu nggak mulai, lu nggak tahu bisnis lu bisa bagus apa enggak. Benar nggak? I see. Berarti proses lu itu sebenarnya bisa lebih cepat kalau misalnya lu berani aja pada saat itu. Gitu. Gak kebayang sih kalau misalnya di Ko Ayung lambatnya aja begini, kalau cepatnya gue kagak kebayang sih. Lu tahu juga. Oke, ini gini kok, karena ini kan kita udah 1 jam ya. 1 jam nih. Kalau misalnya nih ada yang nonton sampai di section ini nih kok, berarti mereka either terinspirasi banget dari ceritanya lu, atau kayak pengen sedikit banyaknya, gue pengen nih jadi seperti Ko Ayung gitu. Apa satu pesan terakhir dan juga saran nih, closing statement nih buat penonton yang udah nonton sampai di akhir video ini? Ya, kalian tuh harus berani keluar dari comfort zone-nya kalian dulu. Ya kan, untuk memulai usaha kalian atau bisnis kalian apapun itu, ya kalian harus mencoba. Setelah kalian keluar itu kan tahu dong permasalahannya. Bisnis yang kalian jalankan permasalahannya apa. Nah itu kalian harus belajar. Berusaha lebih giat lagi dan tahan banting. Jangan pernah menyerah. Baru kamu akan bisa maju. Pasti. Keren. Thank you banget kok udah datang ke podcast gue. Thank you.